Bagian berikutnya yang akan saya bahas adalah mengenai leadership dan involvement. Leadership berarti kepemimpinan, sementara involvement itu berarti keterlibatan. Di sini perusahaan sering berharap melihat potensi leadership atau potensi kepemimpinan di dalam dari calon-calon kandidat yang melamar. Apa yang harus Anda cantumkan dalam hal ini? Ya, seperti contoh di sini. Ya, di sini jika Anda seorang sarjana, Anda bisa dilihat dari keterlibatannya atau kepemimpinan Anda bersama gelar kesarjanaan Anda secara signifikan. Misalnya menjadi ketua organisasi mahasiswa ekonomi internasional, ya, bisa juga dilihat dari situ. Sedangkan keterlibatan versus kepemimpinan itu juga pastikan membuat daftar judul pengalaman kepemimpinan Anda. Itu akan lebih baik Anda menjabat sesuatu di dalam suatu organisasi ketimbang hanya sebagai member yang aktif. Nah, potensi leadership ini tidak harus membutuhkan penjelasan. Biasanya di dalam bullet point dan diberikan secara singkat. Coba jika Anda tidak ada porsi leadership di dalam CV yang Anda submit, latihan 10 ini di dalam kertas ini bisa digunakan untuk menyusun kembali potensi leadership pada Anda. Apa saja involvement Anda di dalam organisasi. Coba Anda tuliskan, ingat kembali dalam ruang yang tersedia ya di dalam formulir latihan 10 tersebut untuk mencantumkan leadership tersebut. Bagian selanjutnya adalah menjelaskan tentang honors, awards, scholarship, dan profesional organisasi. Piagam kehormatan, piala, beasiswa, organisasi profesional yang Anda ikut terlibat. Bagian ini dapat digabungkan semuanya. Pilihlah dengan bijak mana hal atau poin-poin yang relevan, karena bagian ini bisa saja dapat dikecualikan, misalnya juara lomba tertentu yang nggak ada relevansinya. Ya, beberapa penghargaan diberikan selama pendidikan masih fresh graduate atau masa-masa di tahun awal kuliah misalnya. Dan itu mungkin tidak memiliki relevansi kepada Anda setelah Anda punya pengalaman beberapa tahun. Bahkan beberapa nama beasiswa tidak ada relevansinya bagi perusahaan, ya. Tidak selalu membutuhkan penjelasan juga, serta tanggal kapan diberikan bisa dikecualikan dalam hal ini. Namun, terkadang perusahaan ingin tahu lebih banyak dan membantu ingin tahu apa informasi tersebut akan membantu track record Anda. Ya, bagaimana etos kerja, bagaimana relevansinya kepada perusahaan. Misalnya Anda terlibat di dalam organisasi Kadin atau organisasi Kamar Dagang, itu masih ada relevansinya tergantung pada profesi yang sedang Anda tuju. Atau Anda terlibat dalam organisasi himpunan pengusaha muda, pebisnis atau entrepreneur. Ya, coba susunlah di lembar latihan 11 penghargaan, piagam, beasiswa atau profesional organisasi yang pernah Anda bergabung dan terlibat, ya. Gunakan ruang yang tersedia di dalam lembar tersebut untuk menyusun kembali apa saja yang paling penting dalam bagian ini. Lalu kita akan membahas mengenai interest atau minat. Ini sesuatu yang baik, walaupun bukan merupakan prioritas, namun beberapa minat dapat menjelaskan kepada perusahaan siapa Anda sebenarnya, ya, siapa Anda secara individu, ya. Itu untuk memberi Anda lebih banyak keterampilan pribadi sebenarnya. Minat menunjukkan Anda di luar profesi utama Anda, namun minat ini bisa membentuk koneksi bagi perusahaan, ya. Coba identifikasi di latihan 12
buat daftar interest atau minat Anda pada ruang yang tersedia di bawah ini. Biasanya minat berkaitan dengan hobi ataupun keterampilan-keterampilan khusus, aktivitas-aktivitas komunitas yang berkaitan dengan interest Anda. Ya, namun menunjang networking koneksi bahwa Anda adalah orang yang outgoing misalnya dan bisa melihat sisi positif dari Anda dan manfaatnya bagi perusahaan. Kemudian kita masuk kepada bagian referensi, ya. Referensi merupakan halaman terpisah dari CV. Anda tidak perlu mencantumkan referensi jika CV Anda itu singkat. Namun, jika Anda ingin melampirkan referensi, ya, lampirkan dengan 3 hingga 6 referensi jika CV Anda singkat. Beberapa kandidat itu memasukkan referensi di kemudian kalau sudah mendapat panggilan wawancara atau ditanya oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, maka referensi perlu Anda siapkan di dalam halaman terpisah. Sebagai heading dari referensi, gunakan heading dari CV Anda. Berapa banyak referensi yang harus Anda tampilkan di sini? Bisa 3 sampai 6 orang yang memenuhi kriteria serta kualifikasi Anda dalam kaitannya dengan perusahaan atau pengalaman Anda. Ingat, tanyakan dahulu kepada mereka, kepada orang yang akan Anda gunakan nama dan kontak mereka untuk memberikan referensi. Persiapkan diri mereka dan minta tolong kesediaan waktu mereka bahwa mereka akan ditanya terhadap tentang Anda oleh perusahaan, ya. Nah, halaman referensi itu, ya, Anda gunakan heading yang sama yang ada di dalam CV Anda. Sebaiknya tidak menempatkan kalimat references available upon request. Namun, alangkah baiknya digunakan juga ada sebagian yang menggunakan kalimat tersebut di bagian akhir atau center point daripada CV Anda. Di bagian terakhir biasanya. Nah, referensi tersedia atas permintaan. Jadi, kalau Anda sudah ingin mencantumkan kalimat tersebut, Anda harus siap dengan reference letter Anda. Biasanya satu lembar reference letter yang berisi 3 sampai 6 nama beserta alamat mereka serta kaitan mereka dengan Anda itu adalah sebagai apa. Biasanya kontak yang diberikan adalah mantan atasan atau bisa juga dosen pembimbing kalau Anda fresh graduate. Karena perusahaan bisa meminta referensi Anda jika mereka menginginkan. Biasanya referensi itu digunakan untuk mencek kredibilitas maupun record atau track record dari Anda. Seleksi 3 sampai 6 orang yang memenuhi syarat Anda. Tanyakan, pastikan bahwa orang-orang tersebut bisa dihubungi, ya. Dan terlebih dahulu Anda cek kesediaan waktu mereka sebelum Anda mendaftarkan nama mereka dalam daftar referensi Anda. Selanjutnya kirimi mereka CV yang saat ini dapat mereka rujuk. Jadi suatu saat perusahaan biasanya bertanya hubungannya apa antara mereka dengan Anda. Coba gunakan lembar latihan 13 untuk membuat daftar referensi Anda. Referensi Anda pada ruang yang tersedia di bawah ini, ya. Jika aku tidak cukup, gunakan lagi latihan di lembar nomor 14. Nah, demikian, semoga sukses Anda mengembangkan, memperbaharui, serta menyempurnakan CV Anda lebih baik lagi. Dan halaman referensi ini akan sangat baik buat Anda sebagai additional value dari CV Anda. Waktu yang Anda gunakan saat ini semoga
akan sangat bermanfaat nantinya untuk masa depan Anda dan untuk networking job search Anda di tempat yang baru. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan dan pelatihan selanjutnya. Salam.